Ada Bapak Uskup. Toko ngendi iki? Dari mana ini? Dari ngurusi website. Ngurusi website. Oh, banyak lah, pertanyaan yang harus dijawab. ada banyak pertanyaan. Pertanyaan apa ya? Macam-macam nih kalau misalnya tentang absolusi umum. Tentang absolusi umum. Oke. Persis itulah yang sekarang ini sedang saya pikirkan. Pengertian? Karena ada juga yang bertanya langsung pada saya menanggapi surat edaran saya yang lalu. Nah, Maka saya ingin mengundang Romo dan Mas Agung untuk nyorot saya, disorot supaya saya bisa memberikan informasi kepada umat yang bertanya itu dan kita semua. Siap? siap. Oke ya? Ya, kita oke. sorot, Bapak Ya. Uskup. Nih aku udah nyiapkan semuanya ini. Sudah tak siapkan sejak beberapa waktu yang lalu dan ternyata memang sangat dibutuhkan oleh umat. Maka mudah-mudahan nanti memberikan penjelasan dan katakanlah penerangan untuk kita semua. Siap. Nah, kita akan berbicara pertama-tama mengenai apa atau itu absolusi umum dalam konteks sakramen tobat atau sakramen rekonsiliasi. Nah, kalau kita melihat kanon 959, di sana diterangkan mengenai apa itu sakramen tobat. Saya bacakan ya. Pernah lihat ini enggak? Pernah lihat ini belum? Langsung umat ya. Ini kitab hukum kanonik, kitab hukum kita yang disahkan tahun 1983. Sudah sekian puluh tahun kita belum pernah lihat ya. Nggak apa-apa, saya bacakan aja ya, saya bacakan untuk kita. Kanon 959. Dalam sakramen tobat, umat beriman mengakukan dosa-dosanya kepada pelayan yang legitim atau yang sah, menyesalinya, serta berniat untuk memperbaiki diri. Lewat absolusi yang diberikan oleh pelayan itu, memperoleh pengampunan dari Allah atas dosa-dosa yang telah dilakukannya sesudah dibaptis, dan sekaligus diperdamaikan kembali dengan gereja yang mereka lukai dengan berdosa. Jadi sakramen tobat, sakramen rekonsiliasi dan lain adalah sebuah sakramen di mana kita peniten yang bertobat itu mengakukan dosa-dosa kita kepada Tuhan melalui diri seorang imam yang ditapiskan secara sah dan mendapatkan kewenangan dari uskup untuk menerima pengakuan dosa. Dalam kanon tadi diungkapkan bahwa pengampunan dosa itu hanya akan diberikan atau menyaratkan adanya penyesalan yang serius, yakni sikap untuk bertobat, meninggalkan dosa-dosa dan ingin memperbaiki diri lagi. Dan itu berarti meninggalkan dosa-dosa kita, tidak mau berbuat dosa lagi, dan memperbaiki supaya hidup kita semakin dekat dengan Tuhan. Kalau tidak ada penyesalan itu, maka pengampunan itu tidak akan diberikan kepada kita. Jelas ya? Jelas ya? Harus ada kerentek, ada tekad, ada niat untuk berbenah diri, memperbaiki diri, dan kembali kepada Tuhan. Lalu, apa toh sebenarnya yang kita terima ketika kita mengaku dosa? Melalui absolusi yang diberikan oleh Romo, maka kita menerima pengampunan Tuhan atas segala dosa-dosa kita. Artinya kita didamaikan kembali dengan Allah. Kita yang tadinya berseberangan dengan Allah karena dosa kita bisa berrekonsiliasi. Dan yang kedua, melalui absolusi atau pengampunan itu, kita juga diperdamaikan kembali dengan gereja yang telah kita lukai dengan dosa-dosa kita. Jadi kalau kita berbuat dosa itu, yang terluka bukan hanya Allah, namun juga gereja di mana kita menjadi bagian di dalamnya. Nah, dengan pengampunan maka kita didamaikan kembali. Dan pendamaian ini membawa dampak, yakni pemulihan hak dan kewajiban kita sebagai orang Katolik. Termasuk begitu diampuni, kita yang tadinya nggak boleh terima komuni, boleh sambut komuni lagi. Ini konteksnya, ya, konteks sakramen tobat, termasuk rahmat yang kita terima dalam pengakuan dosa itu. Nah, mungkin kita bertanya mengenai bagaimana perayaannya. Nah, kalau perayaannya atau pelaksanaannya, ini kita lihat kembali kanonnya ya,
sebagai landasan pembicaraan kita. Kanon 960 menegaskan demikian. Pengakuan pribadi dan utuh serta absolusi merupakan cara biasa satu-satunya dengannya orang beriman yang sadar akan dosa beratnya diperdamaikan kembali dengan Allah dan gereja. Hanya ketidakmungkinan fisik atau moral saja membebaskannya dari pengakuan semacam itu. Dalam hal itu, rekonsiliasi dapat diperoleh juga dengan cara-cara yang lain. Jadi pelaksanaan pengakuan dosa yang biasa, yang umum, dan itu menjadi pengakuan yang satu-satunya yang dianjurkan gereja adalah kita datang kepada Romo, mengakukan dosa-dosa kita, dibarengi dengan penyesalan yang serius, dan setelah itu Romo memberikan absolusi atau memberikan pengampunan atas segala dosa-dosa kita. Dengan cara itulah menjadi jelas tandanya, tanda yaitu bahwa kita diampuni, dan dengan pengampunan itu kita dibebaskan kembali dari jerat dosa kita. Hanya memang tadi dikatakan ada kekecualiannya, bahwa kalau itu tidak mungkin karena berbagai macam kondisi atau situasi, dimungkinkan mendapatkan pengampunan dosa dengan cara-cara yang lain, termasuk yang saya sebutkan dalam surat edaran saya 16 Maret yang lalu, yaitu melalui absolusi umum, yakni pengakuan dosa secara massal banyak orang, dan Romo memberikan absolusi atau pengampunan secara umum tanpa didahului pengakuan dosa secara pribadi. Nah, pertanyaannya kapan itu? Kapan itu bisa kita lakukan? Kanon 961 memberikan kemungkinan itu demikian. Absolusi tidak dapat diberikan secara umum kepada banyak peniten secara bersama-sama tanpa didahului pengakuan pribadi, kecuali, kecuali, ini kekecualiannya, bahaya mati mengancam. Ada bahaya mati yang mengancam, sungguh-sungguh, ya, resiko kematian itu ada. Dan tiada waktu lagi bagi imam atau para imam untuk mendengarkan pengakuan tiap-tiap peniten. Jadi ada bahaya mati yang sungguh-sungguh serius. Namun imamnya sedikit misalnya, sehingga tidak mungkin mendengarkan satu persatu dalam waktu yang sangat singkat ini. Ini yang membahayakan waktunya. Ini yang pertama. Yang kedua, ada kebutuhan berat, yakni menilik jumlah peniten tidak dapat tersedia cukup banyak bapa pengakuan untuk mendengarkan pengakuan masing-masing dengan semestinya dalam waktu yang layak. Nah, untuk hal ini diserahkan kepada uskup untuk menilai kapan ada kebutuhan mendesak itu, kapan ada kebutuhan yang berat itu. Nah, saya menilai bahwa masa wabah virus corona yang sekarang kita hadapi ini termasuk masa di mana kita mengalami ada kebutuhan berat untuk menerima absolusi umum dari seorang imam. Nah, beberapa hal yang perlu kita catat adalah bahwa absolusi umum ini hanya boleh diberikan, diterimakan kalau ketentuan kanon 962 itu terpenuhi, yaitu ada penyesalan yang sungguh-sungguh. Seperti saya katakan tadi bahwa penyesalan atas dosa itu menjadi syarat mutlak untuk sebuah pengampunan dosa. Maka dalam kasus absolusi ini pun juga diharapkan dan diharuskan semua peniten menyesali semua dosa-dosanya secara serius, secara sungguh-sungguh. Ini yang pertama. Yang kedua adalah dibarengi tekad atau kehendak yang kuat untuk memperbaiki diri, untuk berbenah diri, untuk semakin mendekatkan diri pada Tuhan. Ini yang kedua. Dan yang ketiga adalah dibarengi tekad dan kehendak untuk sesegera mungkin mengakukan dosa-dosa beratnya kepada imam dalam pengakuan dosa. Ini kalau dalam konteks pengakuan dosa. Pertanyaannya adalah sekarang ini, bagaimana kalau tidak mungkin lagi kita untuk mengaku dosa?
Dan tidak mungkin kita menerima absolusi umum dalam keadaan seperti sekarang ini. Karena para romo ada di pasturan dan diharapkan tidak menjumpai umat, sementara kita yang di rumah juga diharapkan tidak banyak pergi, gitu, harus menjaga jarak. Mungkin enggak sih kita itu memohon pengampunan Tuhan secara langsung? Dalam tradisi gereja itu sangat dimungkinkan. Kita mempunyai istilah tobat batin. Ya, pernah dengar itu tobat batin? Belum pernah ya? Belum ya. Nah, tobat batin. Tobat batin adalah sebuah penyesalan atas dosa-dosa kita secara pribadi, dan itu kita buat secara sempurna. Dalam arti saya sungguh-sungguh nyesel atas semua dosa yang telah kita lakukan, dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Inilah tobat batin, dan sekaligus dibarengi untuk berbenah diri dari waktu ke waktu. Nah, dalam kondisi seperti ini, kita pun bisa membuat penyesalan itu dan memohon pengampunan Tuhan langsung kepadanya. Nah, tobat batin ini mengandaikan juga seperti katakan adalah penyesalan yang mendalam, yang serius, yang sungguh-sungguh. Dan yang kedua, tekad untuk memperbaiki diri. Dan yang ketiga, keinginan, kehendak untuk nanti mengakukan dosa-dosa kita kepada Tuhan. Mungkin kita bisa belajar dari peristiwa anak yang hilang, sebagaimana kita lihat dalam Injil Lukas bab 15 ayat 11 sampai 32. Di sana diterangkan bagaimana anak bungsu yang telah meminta harta warisan kepada ayahnya pergi, dan ketika mengalami kemelaratan dan tidak punya apa-apa lagi, kemudian dia sadar betul akan kondisi dirinya, menyesali semua kedurjanaannya, menyesali semua dosa-dosanya, dan kemudian berkeputusan untuk kembali pulang kepada bapaknya. Dia bertekad untuk datang kepada bapaknya, melakukan pengakuan secara pribadi dan memohon pengampunan dari bapak. Dan apa yang terjadi? Jauh sebelum anak itu berkeputusan untuk kembali pulang kepada bapaknya, sang bapak ternyata sudah dengan gelisah mondar-mandir di depan rumah menunggu kepulangan sang anak. Yang diharapkan adalah bagaimana, kapan anakku segera pulang ketemu saya lagi. Inilah jiwa sang bapak yang sungguh-sungguh gelisah terhadap keselamatan sang anak. Maka ketika sang anak itu mulai kelihatan dari jauh, ketebang, apa itu ketebang? Nah, kelihatan dari jauh, wah, sang bapak langsung lari menjumpainya, mendapatinya, merangkulnya, memeluknya, menciumnya, dan dibawa pulang ke rumah, dan bahkan mengadakan pesta yang besar. Bahkan ketika anaknya mulai membuat penyesalan dalam arti meminta ampun, bapaknya nggak gubris itu. Dalam arti sang bapak telah melupakan itu semua dan mengampuni semua dosa atau kesalahan anaknya itu. Nah, inilah tobat batin secara pribadi. Sang anak itu mengakui semua dosa, kekurangannya, kelemahannya, dan langsung mohon kepada bapaknya untuk mohon diampuni dan dianggap sebagai salah satu dari karyawannya. Namun ternyata sang bapak memberikan lebih daripada yang diharapkan, yakni pengampunan dan tetap dianggap sebagai anak, bahkan membuat sukacita dengan pesta. Jelas ya? Jelas. Ini tobat. Nah, inilah saatnya, saudara-saudari yang terkasih. Inilah sekarang ini saatnya ketika kita tidak bisa bertemu dengan romo untuk mengaku dosa secara pribadi, dan juga ada kemungkinan kita mengaku dosa dan menerima absolusi umum. Inilah saatnya kita datang langsung kepada Bapa, berbicara langsung pada Allah Bapa di surga, dan mohon pengampunan. Untuk menjalani itu atau untuk mendukung supaya ada penyesalan dari dalam, maka kita bisa membuatnya semacam ibadat kecil. Bisa secara pribadi, ibadat pribadi, ibadat tobat pribadi, atau sangat bagus sekali di masa sekarang ini mengadakan ibadat tobat bersama keluarga. Ya, anak-anak dilatih untuk menyesali dosa-dosanya, dibantu untuk
istilahnya menelidik dosanya apa saja, disesali, dan ada katekese tertentu di situ, sehingga sungguh-sungguh ada penyesalan yang serius, ada tekad untuk berbaik kembali kepada Allah, dan sekaligus ada tekad untuk segera mengakukan dosa. Saya rasa baik sekali ini kesempatan yang indah, di mana kita ada bersama di rumah, mencoba membuat ibadat tobat bersama-sama di rumah. Dan nanti diakhiri dengan bersama-sama mengaku dosa, dengan mendoakan doa tobat bersama. Bahkan juga bisa membuat penitensi bersama, berdoa bersama. Bapa kami, Salam Maria berapa kali, atau Rosario bahkan. Jalan salib. Ya, di dalam keluarga, di rumah ya, ngubungi rumah untuk jalan salib. Bagus sekali itu. Sebagai salah satu bentuk tobat kita. Dan akhirnya bersama-sama mohon pengampunan Tuhan. Nah, kalau anak-anak muda nih Bapak Usko. Oh iya, gimana? Anak muda gimana? Anak muda tuh mau ngaku dosa anak muda? Iya, no. Oh iya. Wah, bagus sekali. Top. Oh, tapi gimana? kalau nggak ketemu romonya yang ganteng-ganteng itu rasanya ada yang kurang ya Bapak. Nah, gimana? Kalau pakai itu misalnya video call atau telepon itu gimana Bapak Usko? Oh, itu persis yang berapa kali tanyakan pada saya. Bahkan berapa tahun yang silam pun sudah ada yang tanya soal ini. Ini tema yang menarik sekali. Bolehkah kita mengaku dosa dengan telepon atau video call? Saya jawab tegas ya. Secara prinsip tidak boleh dilakukan pengakuan dosa melalui video call ataupun telepon. Nggak boleh? Nggak boleh. Tegas nggak boleh. Kenapa? Karena pengakuan dosa mengandaikan kehadiran fisik kita. Kita berhadapan dengan Romo yang menjadi wakil Allah. Kita berhadapan langsung seperti anak yang hilang tadi. Berhadapan muka dan muka. Dan sekaligus di sana ada unsur sakramentalnya, yakni apa? Yakni pengampunan. Dengan pengampunan langsung, maka kita merasa inilah saatnya saya dibebaskan dari kuasa dosa, saya dibebaskan dari dosa-dosa kita. Maka tidak dimungkinkan itu. Yang kedua alasannya adalah apapun yang kita unggah melalui media sosial, termasuk pengakuan dosa melalui media sosial, melalui video call atau telepon, itu semua akan tersimpan di sana. Akan tersimpan di sana. Dengan cara itu, siapapun bisa mengunduhnya, siapapun bisa mendapatkan informasi itu. Padahal Kanon 983 itu ada ketentuan bahwa kita semua harus menjaga rahasia pengakuan dosa. Rahasia pengakuan dosa. Artinya, Romo kita semua tidak boleh menggunakan informasi dari pengakuan dosa itu untuk urusan keluar. Nah, kalau sekarang ini dengan video call misalnya, itu kan semua data tersimpan di sana dan orang bisa mengunduhnya. Maka dengan cara itu jelas-jelas rahasia pengakuan dosa dilanggar. Dan itu bisa menimbulkan masalah yang besar. Bisa masalah pastoral, bisa masalah sosial. Contohnya saja, ada orang yang mengaku dosa karena telah melakukan pembunuhan misalnya. Ternyata orang itu sudah diincar oleh polisi, sudah diikuti oleh polisi. Ya, kemudian mengadakan pengakuan, ya, nomornya sudah disadap misalnya. Nah, itu kan bisa ketahuan. Ya kan? Bukannya karena kita mau menyimpan sesuatunya, mau menyembunyikan sesuatu, bukan, karena ini ada kerahasiaan yang harus kita pegang teguh. Itulah sebabnya maka pengakuan dosa melalui video call atau telepon itu tidak diperkenankan. Oke, tapi saya belum jelas Bapak Usko. Gimana? Rahasia pengakuan itu masih banyak yang belum tahu saya. Jadi nggak percaya kalau dalam pengakuan itu kerahasiaannya terjamin. Penegasannya Bapak Usko. Ya. Jadi setiap Romo dan umat beriman yang mempunyai informasi berdasarkan pengakuan dosa itu tidak boleh membawanya keluar, tidak boleh menceritakan keluar siapapun itu. Bahkan kalau Romo itu membocorkan rahasia pengakuan dosa dengan menceritakan, tadi orang ini ngaku dosa ini, Romo itu terkena hukuman berat sekali. Ya,
otomatis bahkan, Kenapa? yaitu terkena hukuman apa itu? Ayo. Apa ya? Ekskomunikasi bahkan berat sekali, ya. Tidak boleh, kan? Maka romo-romo itu harus menjaga betul. Dan kita umat yang mungkin misalnya pas antrian panjang sekali lalu kita mendengar ada orang yang mengaku dosa di dalam, lalu kita mendengar di luar, itu pun juga harus tutup mulut, tidak boleh ngomong pada siapapun. Kita pun umat juga demikian. Kalau kita melanggarnya, kita juga masuk dalam dosa. Dosa berat juga. Dosa berat juga. Maka inilah rahasia, harus kita pegang teguh, kita pegang erat-erat, jangan sampai bocor. Bahkan kalaupun romo itu diancam di bawah ancaman pembunuhan sekalipun, tetap harus tutup mulut, tidak boleh ngomong sama sekali. Saya agak lego sekarang, ya, lego. Maka saya mengajak panjenengan semua untuk membangun sesal tobat yang serius, yang sejati. Dan kalau tidak mempunyai kemungkinan untuk datang kepada romo mengaku dosa secara langsung atau mendapatkan absolusi umum, datanglah langsung kepada Allah Bapa di surga, bicaralah langsung kepada Allah Bapa di surga dan mohon pengampunannya. Ini persis sama dengan yang dianjurkan, disampaikan oleh Paus Fransiskus dalam homilinya pada tanggal 20 Maret yang lalu. Datanglah, bicara langsung, dan Allah Bapa akan mengampuni dengan sepenuh hati. Begitu, J? Siap. Ya, tetap ceria, tetap gembira, dan jangan lupa bahagia, berkah dalam. Oke, Bapak Uskup, segera kami viralkan. Iya, matur nuwun. Sip. Matur nuwun. Sip, matur nuwun.